Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah aku buat, aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya dapat IP tinggi dan IPK kita tuh bakal ngikutin tinggi sesuai dengan IP yang kita dapat. Tapi sebelum itu, teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Oke, langsung aja. Gimana sih cara yang kita bisa dapat IP yang tinggi dan IPK kita bakal ngikut? Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu apa bedanya IP dan IPK ya. Nah, teman-teman, IP itu adalah indeks prestasi yang kita dapatkan ketika kita kuliah, dan itu tuh biasanya per semester. Jadi IP itu hitungan seluruh nilai-nilai kita selama satu semester. Sedangkan IPK itu adalah seluruh nilai-nilai kita yang udah diakumulasiin dan nanti jadi IPK kayak gitu. Itu seluruhnya udah diakumulasiin, udah ditotalin, barulah nanti keluar IPK. Nah, gimana caranya kita bisa dapatin IP yang tinggi dan IPK kita tuh bakal ngikut? Tips pertama dari aku, dan tips-tips ini adalah tips yang aku lakuin sendiri ketika aku kuliah, dan bener aja IPK aku tuh wow gitu. Nah, sini aku masih tahu tips yang pertama itu adalah serius dari awal. Kenapa kita harus serius dari awal? Kalau misalkan dari awal aja udah nggak serius, gimana mungkin hasilnya bakalan bagus? Serius yang aku maksudin itu adalah bener-bener teman-teman tuh nggak main-main sama setiap mata kuliahnya. Jangan sampai nanti teman-teman tuh ngunggulin satu mata kuliah tapi anggap sepele mata kuliah yang lain. Aku saranin itu nggak dilakuin, walaupun nanti ketemu dosen yang kayaknya dia nggak ogah-ogahan gitu sih waktu ngajar kita. Aku saranin teman-teman tetap seriusin itu mata kuliah dan jangan terpengaruh sama temen-temen kita yang lain. Pasti nanti bakal adalah, ayolah bapaknya nggak masuk, udahlah kita gini aja, nggak usah bikin tugas, nggak usah dikumpul. Jangan. Aku saranin jangan lakuin itu. Kalau teman-teman kamu nggak bikin tugas, ya udah biarin aja mereka nggak bikin tugas, tapi kamu tetap harus bikin tugas. Karena aku udah bilang kamu harus serius dari awal. Nah, ketika udah keluar itu mata kuliah yang kamu dapat, kamu perhatiin satu-satu, kamu lihat dosennya, dan kalau bisa kamu tanyain sama senior-senior kamu, ini tipe dosen yang kayak mana sih kak, bang, dan biar kamu tuh dapat gambaran gitu ketika nanti kamu kuliah, dan kamu nanti nggak kebablasan gitu atau terlalu santai lah ketika kuliah. Aku rasa itu juga nggak baik gitu, karena kuliah tuh nggak seindah FTV loh, bener nggak seindah FTV. Tugas kita tuh banyak, numpuk, dan itu tuh harus dikerjain serius. Nah, itu dia, serius dari awal dan jangan meremehkan mata kuliah yang lain. Oke, tips yang kedua itu adalah susun jadwal kuliah kamu sebaik mungkin. Mungkin ini bakal berbeda ya di setiap jurusan, karena kalau misalkan kamu di jurusan seni rupa dan kamu prodi DKV atau prodi pendidikan seni rupa, itu kita bisa ngambil mata kuliah suka-suka kita. Maksudnya kamu bisa ambil mata kuliah itu mau pagi, mau sore, itu terserah kamu. Beda sama jurusan lain. Kalau jurusan lain itu tuh mata kuliah tuh udah tersistem, dan teman-teman kelas kalian tuh bakal itu-itu aja. Tapi kalau di seni rupa, kalian bisa bercampur gitu. Jadi nggak satu kelas satu itu aja tuh nggak gitu. Jadi lebih banyak variasi teman-teman kita kayak gitu. Itu kalau di seni rupa. Dan aku saranin kalau misalkan kalian udah ada mata kuliah praktek ya, dan kalau kalian udah bisa milih mata kuliah, coba disusun sebaik mungkin dan bikin kalian nyaman kayak gitu. Contohnya, kalau kadang aku bikin yang khusus mata kuliah praktek itu hanya satu aja dalam satu hari. Besoknya baru teori 2 mungkin, sehari itu 2, besoknya ada praktek lagi, aku bikin 1. Jadi praktek itu khusus untuk 1 hari aja. Jadi aku bener-bener fokus ngerjainnya ketika aku pulang kuliah kayak gitu. Dan menurut aku itu lebih enak sih, selama kuliah tuh jadi enjoy kayak gitu. Dan jangan coba-coba kalian bikin mata kuliah kalian tuh kayak 3 atau 4 ya. Ini khusus jurusan seni rupa ya, 3. Biasanya 3 sih mereka punya paling banyak. Kalau misalkan jadwal kalian padat banget, ya kalian harus pandai lagi manajemen waktu kalian kayak gitu. Dan hati-hati sama mata kuliah praktek ya. Apalagi praktek-praktek di jurusan-jurusan seni rupa itu adalah mata kuliah yang bener-bener menguras waktu dan tenaga kalian. Serius, kalian pakai tenaga lu bikin itu, bukannya nggak pakai tenaga, pakai tenaga. Bahkan yang di jurusan seni rupa pun itu mereka sampai motong-motong kawat. Dipotong-potong, dan itu tuh harus dibengkokin gitu kan waktu bikin patung, dan itu tuh perlu tenaga yang ekstra. Nah, itu makanya pandai-pandailah manajemen waktu kalau misalnya kalian udah dapat gambaran mata kuliah yang akan kalian ambil nanti ketika kalian semester 3 ke atas. Oke. Nah,
Tips ketiga yang mau aku kasih ini adalah kalian harus fokus saat dosen menjelaskan. Kenapa harus fokus? Ya karena kalau kalian gak fokus, kalian gak akan tahu dosen itu ngomong apa, arahan tugasnya gimana, kita ke depannya itu masuk atau enggak, atau kita cuman e-learning aja kayak gitu. Makanya kalau misalkan dosen ngejelasin itu fokus dan jangan main handphone. Karena kalau kalian main handphone, kalian tuh nggak dapat apa-apa kuliah. Kalian udah bayar UKT mahal-mahal, tapi kalian di kelas malah diem-diem aja atau malah mainin handphone ketika dosen ngejelasin, dan aku rasa itu nggak baik banget. Makanya aku selalu bilang untuk duduk di depan. Kenapa? Karena kalau duduk di depan tuh kalian kalau main handphone pasti segan kan. Beda kalau kalian duduk di belakang. Kalian kalau duduk di belakang mau main handphone pasti terserah aja kayak gitu kan. Nah itu dia, fokus saat dosen jelasin. Biasanya dosen itu ketika dia jelasin, dia tuh ngasih clue-clue kayak gitu. Ya, dia tuh ngasih clue-clue tertentu yang kalau kalian fokus, kalian bener-bener bakal dapet itu nilai bagus gitu. Serius, dosen tuh biasanya gitu. Makanya jangan sampai nggak merhatiin kalau dosen ngejelasin. Dan kalau bisa handphonenya disingkirin dulu lah. Tapi kalau misalkan agak bosan ya main sebentar. Aku coba pernah sih main sebentar, terus aku tutup lagi. Karena kita tuh nggak mungkin kan multitasking ketika ada yang bicara kita malah main handphone kayak gitu. Itu rasa aku nggak akan masuk ke otak kita. Itu dia tips yang ketiga. Oke, tips selanjutnya itu adalah mencatat. Mungkin bagi teman-teman mencatat itu adalah hal yang membosankan, hal yang bikin ribet, hal yang kalau bisa tuh nggak usah ada nyatat di dunia ini. Dan aku rasa itu adalah pemahaman yang salah. Karena dengan mencatat biasanya kalian tuh bakal lebih paham sama catatan kalian sendiri dibanding kalian minjem catatan teman-teman kalian kayak gitu. Karena setiap orang tuh gaya mencatatnya beda. Ada yang bener-bener banyak banget catatannya tapi dia paham, ada yang dikit dia paham juga. Nah kamu silakan temukan gaya mencatat kamu tuh kayak mana, dan aku saranin jangan minjem catatan teman ya. Lebih baik tuh ketika kita mendengarkan, kita mencatat, biasanya itu tuh bakal lebih banyak ingatnya dibanding kita cuma minjem catatan orang tapi pas di kelas kita nggak dengerin, dan aku rasa itu nggak efektif kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lagi ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, dan itu tuh udah nggak bagus lagi. Silakan bikin kebiasaan-kebiasaan yang baru lagi, dan kalau misalkan teman-teman malas catat, silakan berubahlah untuk menjadi pribadi yang rajin mencatat. Oke. Next tips selanjutnya atau sesuatu yang sering banget aku lakuin itu adalah seperti yang udah aku bilang tadi, aku sering banget duduk di depan. Kenapa aku duduk di depan? Supaya aku fokus ngedengerin dosen. Itu berkaitan sama poin sebelumnya. Supaya aku bisa fokus dengerin dosen, dia ngomong apa, dia apa. Karena kalau misal kita duduk di depan ya, koneksi kita tuh bener-bener berpikir kayak gitu, bener-bener kayak, oh iya harus kayak gini gitu. Nah aku saranin duduk di depan aja, jangan duduk di belakang. Karena sepengalaman aku, kalau duduk di belakang itu biasanya banyak gangguan, dan kita tuh kan duduk di belakang, kita bisa ngelihat seluruh teman-teman kita kan. Nah ketika kita ngelihat seluruh teman-teman kita, otomatis kita tuh kayak, nah itu main handphone, itu dia nggak nyatet, itu dia nggak merhatiin. Akhirnya kita blank, dan kita jadi nggak ikutan merhatiin dosen. Dan aku saranin jangan lagi ngelakuin hal kayak gitu. Kalau misalnya kamu takut duduk di depan, ajak aja teman kamu kayak gitu. Dan aku saranin gak usah takut sih, karena kan dosen gak makan orang, dosen tuh slow aja sebenarnya. Cuman kita aja yang berpikiran bahwasanya kita takut, dan akhirnya kita nggak mau duduk di depan gitu. Jadi semua itu tergantung apa yang kamu pikirkan, dan jangan lagi berpikiran hal-hal yang negatif. Jadi ya. Nah poin selanjutnya itu adalah ulang-ulangi pelajaran kalian setiap malam, dan jangan gunakan sistem kebut semalam karena itu tidak efektif. Paling enggak setiap malam itu kalian ngebaca aja, walaupun kalian gak terlalu paham, tapi kalian baca. Kalau dibaca ulang-ulang biasanya dia tuh bakal bikin kita paham. Nah jadi jangan coba SKS ketika nanti pas mau ujian, dan ini tuh berguna nanti pas ujian. Jadi teman-teman nanti tuh nggak bakal yaitu SKS nanti jadi sistem kebut semalam kayak gitu, baru belajar besok ujian, malam ini baru belajar. Nah itu tuh nggak bagus banget. Aku saranin emang baca materinya tuh tiap malam. Pas kita mau kuliah besok paginya, malam ini kita baca apa aja materi yang kemarin lagi, di review supaya teman-teman tuh jadi makin paham. Dan ini tuh bagus banget ketika kita memahami materi dibanding kita menghafal materi. Karena ketika kita paham, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Tapi kalau kita menghafal, kita jelas banget kayak textbook. Apalagi mahasiswa tuh biasanya dia bakal diminta hasil pemikiran kita sendiri, atau analisis kita sendiri, atau pendapat kita, atau membuat kesimpulan. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Jadi aku saranin baca materinya, pahami. Itu dia tips yang aku lakuin selama aku kuliah.
Dan tips selanjutnya untuk kalian itu adalah ketika kalian belajar, kalian gak paham, silahkan tanyakan sama dosen. Karena kalau misalnya kalian gak paham dan kalian gak nanya, kalian bener-bener jadi pribadi yang bener-bener gak paham sama mata kuliah itu. Dan jangan takut buat nanya sama dosen. Apalagi kalau dosen bilang, ada yang mau ditanyain gak? Ya udah, angkat tangan aja kalau misalnya kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti bukan berarti itu aib ya. Itu bisa jadi emang mungkin penyampaian dosennya, atau emang kamunya lagi gak connect dan kamu perlu diulang lagi sama dosennya. Jadi itu bukan aib dan jangan malu untuk bertanya. Dan jangan takut, karena dosen tuh sebenarnya seneng banget sama mahasiswa yang suka nanya kayak gitu. Kan berarti kita berpikir kan, kok bisa kayak gini sih pak, kok bisa kayak gitu sih bu, kalau kayak gini gimana pak dan bu. Itu dia. Dan poin terakhir yang mau aku kasih tahu itu adalah ikuti aturan dosen. Karena ada beberapa dosen yang dia tuh nggak suka mahasiswanya telat, dia tuh nggak suka tugas kita acak-acakan atau bikin tugas sembarangan. Jadi ikuti aturan dosen. Biasanya aturan-aturan yang dosen berikan itu dia kasih ketika awal kuliah. Contoh, kalau kuliah sama saya boleh telat 10 menit, terus pakaian harus rapi, nggak boleh pakai sendal, harus bajunya kemeja, ini itu ikutin aja semua aturannya. Ada juga dosen yang minta ya cukup duduk di depan aja, kamu merhatiin nilai kamu udah bagus. Ada, makanya nanti pas awal-awal perkenalan sama dosen, perhatiin banget apa yang dosen itu bilang. Karena apa? Karena itu biasanya jadi clue untuk kamu nanti menjalani perkuliahan ke depannya, sehingga nilai kamu nanti bagus. Dan gak usah macem-macem ketika nanti sama dosen. Ya udah, kalau misalkan dosen suruh bikin tugas ya udah bikin. Kalau misalkan ada yang gak sesuai sama kamu atau kamu gak paham, silakan tanya. Jadi sesimpel itu sebenarnya, gak usah diperibet ketika nanti kamu kuliah. Mungkin itu aja tips yang aku beriin untuk mendapatkan IP tinggi dan IPK kamu bakal ngikut tinggi. Semoga tips yang aku beri ini itu bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan kalian merasa kurang jelas apa yang aku jelasin di video ini, kalian boleh komen di bawah. Mau tanya apa aja silakan tentang dunia perkuliahan, nanti bakal aku jawab. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!